Sudah sejak dulu, pabrikan kendaraan baik itu motor maupun mobil ingin menciptakan sebuah kendaraan yang memiliki tingkat efisiensi konsumsi bahan bakar yang tinggi. Mulai dari penggunaan material berbahan ringan hingga teknologi injeksi sudah sukses ditanamkan di semua kendaraan saat ini. Namun, tahukah kamu bahwa faktanya konsumen atau sang pemilik kendaraanlah yang sangat menentukan seberapa besar tingkat efisiensi sebuah kendaraan? Mau tahu triknya? Makanya simak terus videonya. Assalamualaikum dulur, kembali lagi di Amerika Motovlog, satu-satunya motovlog yang aremania banget. Kali ini sedikit sharing tips dan trik lagi di 10 aspek yang harus kamu perhatikan agar konsumsi BBM kamu jadi lebih irit. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita masuk ke poin yang pertama. Hal yang pertama yang harus diperhatikan jika ingin menghemat konsumsi BBM kendaraan kita adalah tekanan ban. Meski terdengar sepele, nyatanya tekanan ban yang pas memiliki manfaat besar dalam menghemat konsumsi BBM. Beberapa ahli mengatakan jika tekanan angin kurang, BBM dapat lebih boros sekitar 10 hingga 15%. Hal ini tentunya tak lain dan tak bukan karena dengan tekanan angin yang kurang, maka laju motor atau mobil akan semakin berat, sekaligus memperpendek umur karet ban. Kemudian yang kedua adalah atur jarak main rem. Asal kalian tahu bahwa jarak main rem ternyata sangat berpengaruh kepada irit atau borosnya sebuah kendaraan. Untuk menghindari BBM yang boros, maka jarak rem wajib diatur agar tak sampai menempel, yang tentunya akan menghambat pergerakan motor dan membuat lari motor menjadi berat sekaligus boros bahan bakar. Jarak main tuas rem baik depan maupun belakang sebaiknya berada minimal sepertiga dari jarak main tuas secara keseluruhan. Kemudian poin ketiga adalah cek kondisi roda. Kelancaran putaran roda juga wajib untuk dilakukan pengecekan, karena jika putaran roda berat atau tidak presisi, laju motor akan berat dan memboroskan bahan bakar. Kondisi ini biasanya terjadi karena pelek yang speleng, bearing roda yang aus atau kurang kelumasan, dan sebagainya. Putaran roda yang seret biasanya juga ada sangkut pautnya dengan pengaturan jarak main rem yang terlalu menempel. Makanya, mulai sekarang cek skala berkala terkait kelancaran putaran roda kendaraan kita. Poin keempat adalah cek busi. Busi merupakan salah satu piranti penting terkait performa boros atau tidaknya bahan bakar. Usia kerja busi hanya efektif hingga jarak tempuh 6.000 sampai 7.000 km. Lebih dari itu, jika performa busi mulai menurun, hasil pembakaran di ruang bakar juga ngedrop. Alhasil, pemakaian BBM menjadi boros, sebab campuran gas jadi tak terbakar dengan sempurna. Tenaga mesin pun dipastikan akan menjadi loyo. Jika usia busi masih efektif, rajin-rajinlah dibersihkan saat servis rutin. Sebab bila elektroda busi sampai diselimuti kerak, bisa menurunkan kualitas percikan busi. Selain itu, atur pula kerenggangan elektroda busi sesuai spesifikasi yang dianjurkan. Poin kelima yang bisa kamu lakukan agar menghemat bahan bakar adalah gunakan pelumas yang tepat. Daya lumas oli yang baik disebut mampu membuat kitiran mesin jadi lebih enteng, serta dapat menjaga kompresi di ruang bakar secara sempurna. Ini akan menciptakan power mesin lebih optimal, sehingga lari motor lebih cepat, namun tetap irit bahan bakar. Penggantian oli secara rutin juga dianjurkan dilakukan setiap jarak tempuh 2000 hingga 2500 km. Dan poin keenam adalah filter udara. Filter udara setidaknya dibedakan menjadi 4 jenis berdasarkan bahan pembuatnya. Keempat jenis tersebut diantaranya adalah tipe konvensional berbahan busa ya biasanya. Kemudian yang kedua adalah filter udara berbahan kertas kering, kertas basah, dan jenis stainless steel. Masing-masing dari keempat jenis filter tersebut tentunya memiliki cara perawatan yang berbeda-beda. Makanya jangan malas untuk membersihkan filter udara kalian agar
Udara yang masuk ke ruang mesin dapat lebih bersih dan membuat mesin menjadi lebih irit BBM. Selain itu, filter yang bersih juga dapat membuat tarikan motor menjadi jauh lebih enteng. Poin ketujuh adalah style klep kalian. Untuk motor standar dengan usia muda yang jarang diotak-atik, sebenarnya sangat mirip kebutuhan untuk di style klepnya. Namun berbeda jika motor sudah termakan usia, apalagi jika sering diotak-atik untuk settingan balap. Tentunya settingan klep harus diatur lagi agar celah klep memiliki kerapatan yang pas. Celah klep terlalu longgar atau rapat bisa bikin tenaga mesin menurun. Biasanya, jika sang pembesut cenderung membetot gas lebih dalam demi meraih akselerasi cepat, efeknya BBM tentu akan banyak terpakai. Maka dari itu, kerenggangan komponen ini mesti di setel tepat sesuai dengan spesifikasi motor masing-masing. Dan poin ke-8 adalah pakai full saver. Penggunaan aplikasi part seperti pengirit bensin sebenarnya tidak haram hukumnya. Mari kita sebut saja seperti Power FX, VMAX, ring bensin, dan masih banyak jenis yang lainnya. Dan memang berdasarkan hasil riset, part itu memang terbukti untuk menekan pemakaian bensin hingga 10%. Dan poin yang ke-9 adalah buat beban motor kalian seringan mungkin. Ya, tak bisa dipungkiri bahwa bobot motor yang berat dapat membuat lari motor ikut berat. Pengendara jadi sering memuntir gas dalam saat hendak berakselerasi cepat. Jadi, sebaiknya hindari pemakaian aksesoris berlebihan yang dapat membuat bobot motor bertambah. Gunakan variasi yang berbobot enteng alias ringan. Poin ke-10 adalah cara berkendara. Cara-cara irit BBM di atas tentu dapat dibilang percuma jika tidak dibarengi dengan cara berkendara yang benar. Hal-hal berkendara yang membuat boros BBM ialah seperti kebut-kebutan, sering memuntir gas mendadak setelah motor berhenti, dan sering main slip coupling atau biasa kita sebut geber-geber. Dan masih banyak lagi kebiasaan kita yang mungkin bisa membuat BBM menjadi boros. Oke, itu tadi 10 aspek yang harus kita perhatikan jika ingin konsumsi BBM kendaraan kita jauh lebih irit. Bagaimana? Apakah kalian baru tahu atau justru kalian ingin berbagi tips dan trik juga mengenai cara menghemat BBM? Boleh tuliskan di kolom komentar di bawah dan kita sharing bareng dan belajar bareng di channel ini. Oke, ada kurang dan lebihnya saya MLG Motovlog pamit undur diri dan mohon maaf jika ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Aremania.